Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pertama, perlu kita mengetahui untuk apa agama Islam diturunkan ke dunia ini. Untuk apa? Apa perlunya? Apa fungsinya? Apa tujuannya agama Islam diturunkan ke dunia ini? Secara umum, pertanyaan itu dijawab oleh Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terjemahannya, dan tidak aku utus kamu Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat lil alamin. Jadi tujuannya agama Islam diturunkan itu untuk rahmatan lil alamin, bukan rahmat untuk individu, bukan rahmat untuk satu golongan, tapi rahmat untuk lil alamin, seluruh alam manusia. Ini pertama yang perlu diketahui. Ini secara umum. Jadi apa tujuan sholat, apa tujuan poso, apa tujuan zakat, apa tujuan ibadah haji, dan lain-lain. Apa perlunya diperintah laksanakan macam-macam perintah, apa perlunya dilarang, diperintah menjauhi macam-macam melanggar. Global saja, rahmatan lil alamin. Pertama, ini perlu diingat-ingat, perlu dimengerti, diminati, diteliti. Sekarang yang kedua, apa isinya masyarakat rahmatan lil alamin?
masyarakat rahmatan lil alam itu masyarakat yang satu di antara lain hormat menghormati, harga menghargai, tolong menolong, nasihat menasehati, ingat mengingat, jaga menjaga, saling mengasihi, dan lain-lainnya. Itu isinya masyarakat rahmatan lil alamin. Yang kedua, sekarang yang ketiga, bagaimana bisa sampai kepada masyarakat rahmatan lil alamin secara global, harus menempuh satu, menempuh zakat fitrah, dua, sampai kepada Idul Fitri. Dahulu mana Idul Fitri, sholat Idul Fitri dengan zakat fitrah? Dahulu mana? Dahulu sholat itu apa zakat? Lali, sope. Dahulu zakat fitrah. Sekarang 4 kalimat perlu diteliti. 1 kalimat zakat, 2 kalimat fitrah, 3 kalimat Id, 4 kalimat fitri. Jadi zakat, fitrah, Idul Fitri. Disitulah sumbernya. Apa arti zakat? Zakat itu membersihkan. Zakat artinya bersih. Apa fitrah? Fitrah itu artinya asal, sifat manusia yang asli, sifat kemanusiaan yang asli yang tersimpan di dalam jiwa manusia. Kalau fitrah manusia, sifat asli manusia, sudah dibersihkan, diungkap, sampah yang menutupi sifat asli manusia itu, barulah manusia id, artinya kembali. Id itu artinya kembali. Kembali kemana? Kembali ke fitrah manusia yang asli. Tak mungkin bisa kembali selama masih tertutup oleh sampah di dalam jiwa kita. Kebrutalan sampah,
kemeditan sampah, kesombongan sampah, tak peduli tolong menolong itu sampah. Semua itu sampah yang menutupi sifat asli manusia. Kalau sudah diungkap, baru bisa ngelingkap tampak kembali sifat aslinya manusia itu. Jadi melalui zakat fitrah baru bisa Idul Fitri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak Adam, bangsa apa saja, suku apa saja, lahir di agama apa saja, pasti lahirnya itu di atas sifat-sifat asli manusia. Tetapi setelah balik, sifat-sifat itu banyak tertimbun oleh sampah-sampah yang nimbuni fitrat manusia. Jadi pertanyaan dalam Al-Quran yang bermacam-macam pertanyaan itu yang ditanyakan di dalam dirinya sendiri, yaitu fitrah. Pertanyaan dalam Al-Quran, afala yanzuru, apa kamu tidak melihat? Afala yatafakkaru, apa kamu tidak berpikir? Afala yaqilun, apa kamu tidak menggunakan akal? Afala yatadabbarun, apakah kamu tidak angan-angan? Afala yashkurun, apa kamu tidak bersyukur? Afala yu'minun, apa kamu tidak beriman? Afala tattaqun, apa kamu tidak bertakwa? Semua yang ditanyakan itu fitrat manusia. Syukur fitrat manusia, takwa fitrat manusia, berpikir secara jujur fitrat manusia, berakal fitrat manusia. Itu semuanya tertimbun. Kalau itu diungkap, manusia bisa kembali kepada fitrahnya. Itu namanya kembali kepada Allah. Karena itu sifat asli. Kalau sudah kembali kepada fitrah, Masya Allah, Allahu Akbar, timbul kekuatan yang dahsyat, yang bersifat positif. Kita saksikan sekarang ini, kalau itu timbul kekuatan fitrah itu bisa mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati. Kota-kota besar yang hiruk pikuk hidup, tapi kena fitri mati, lengang, sepi seperti kota mati. Tadinya itu hebat, tapi desa-desa yang tadinya seperti mati kena Idul Fitri hidup. Begitu dahsyatnya. Yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Dan bisa Fitri itu bisa melugurkan gunung sampai merata.
sampai meleleh, meratakan yang lain. Bagaimana tadinya sebelum Idul Fitri, triliunan uang berputar-putar menggunung di kota-kota besar. Tapi kena Idul Fitri, cair gunung harta benda berapa puluh triliun, cair mengeleleh, kemudian merata dari kota besar mengalir kota kecil, kabupaten, dari kabupaten mengalir ke kota-kota kecil, kecamatan-kecamatan, terus mengalir ke desa-desa, merata seluruh Indonesia karena Idul Fitri. Wadah, sampai orang-orang kota ngungsi ya karena Idul Fitri. Ngungsi kemana? Ngungsi nang hotel, pembantu mulih, tinggal pembantu. Wadah pulang melalui pesawat, wadah lagi melalui kapal laut, ada lagi kereta api, wadah lagi lalu roda 4, ada lagi melalui raja jalan sepeda motor, ngerajane ana kesempatan di serobot menangan karena Idul Fitri. Itu kalau Masya Allah, seandainya organisasi atau kelompok-kelompok semuanya itu sudah kembali kepada fitrahnya, Masya Allah, jadi organisasi yang dahsyat, organisasi yang besar. Di mana sumber fitrat itu? Di sini tidak perlu saya terangkan sumbernya, cukup fitrat begitu saja. Jadi kembali lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba ini baru di Jombang saja, organisasi yang kecil seperti Siddiqiyah ini organisasi kecil, organisasi gurem kecil tapi mentes. Malam ini saja berapa orang penyetor zakat? Tadi saya minta catatan laporan, 20.000 orang, 750 orang. Bayangkan itu, subhanallah. Berasnya lebih dari 57.900 beras meningkat. Cuma biasanya kita ini hanya mengetahui buahnya saja, mengetahui apa yang di permukaan. Bagaimana hebatnya Idul Fitri, tak bisa ditandingi ya Pak. Jangankan perorangan, pemerintah pun tidak bisa nandingi kekuatan itu. Kalau sudah, ini sudah gambaran rahmatan lil alamin. Pulang dari jauh, pulang ke kampung bawa oleh-oleh, walaupun oleh-oleh golekan kecil. Bukan itu saja, sampai yang lupa diingatkan, yang
yang ingat dilupakan. Sampai ingat kepada tadinya teman-teman yang jauh, kemudian diingat, dihubungi dengan surat, menyurat, dan lain-lain. Sampai-sampai dikubur pun diiringi. Ini kekuatan fitrah manusia yang sudah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, wujud manusia ini secara garis besar tersusun dari 3 unsur sejati. Unsur sejati. Saya ulangi lagi, unsur sejati. Unsur yang pertama, roh. Unsur yang kedua, unsur sejati yang kedua, akal. Unsur sejati yang kedua, jasmani. 3, trimurti. 3 unsur yang sejati. Unsur roh. Roh itu ada kecenderungan menghubungkan diri kepada yang maha kekal, karena roh itu kekal. Jadi ada kecenderungan menghubungkan diri kepada yang maha kekal, yang maha kuasa. Pakai apa hubungannya? Pakai iman, kepercayaan. Semua agama pasti sentranya kepercayaan. Itu kabel yang menghubungkan diri antara roh. 2, akal. Unsur akal. Akal itu mempunyai kecenderungan menghubungkan diri antara sesama manusia. Akal. Orang itu selama akalnya masih ada, walaupun bagaimanapun brutalnya, bujukan, tapi asal masih ada akalnya, ada saja yang menghubungi, itu ada. Tapi kalau udah walaupun kaya, ganteng, ayu, walah, tapi akalnya gak ono, gak gelem kepek mantu. Ono sing ngubung-ngubungi. Itu rahasia yang kedua. Kemudian unsur jasmani. Unsur jasmani itu kecenderungan menghubungkan diri kepada alam benda, emas, perak, dan sebagainya, batu. Ada kecenderungan menghubungkan diri kepada alam tumbuh-tumbuhan. Ada kecenderungan tinggi kepada alam khayal. Itu dari unsur jasmani. Jadi ada kecenderungannya, itu ada, kecondongannya itu ada. Ya, condong itu kalau sudah kuat condongnya, namanya hub, cinta. Jadi kalau kuat condongnya itu, jadi asalnya cinta itu condong, mangklong adalah mangklong. Tapi kalau sudah kuat, namanya cinta. Kalau cinta diperkuat lagi, namanya isek. Isek. Jadi isek itu cinta yang kuat. Kalau sudah isek, namanya tauhid. Tauhid cinta. Misalnya ada orang yang dicintai, teman yang dicintai, orang satu. Tapi orang itu waktu ada perayaan besar di lapangan, ribuan, ruenggone, ikol, moro, seakan-akan semuanya itu nggak ada, nafi, sepi, sing ketok.
kepethuk yang dicintai konco nggih konco yang dicintai lho pas aku wamengan omong-omongan iri ngoten krungu kok kabeh niku sepi niku namine tauhid. Tiyang ngoten menawi cintane Allah nemen niku sareng neraka mboten kepikir pun cinta nang Gusti. Anda mari cinta sampai mendem lho. Mbon karuan nek arak iku merusak akal, tapi kena dicintai ya ngombe ae. Ya kecundungan sing kuat niku ten jasmani. Ingin ngumpul-ngumpul emas, perak, niku tak kowe turuti. Materi dikumpulaken niku. Mergo jasmani sangka tanah niku jerone ana perak ya ana emas, golek bloke ya. Jadi kecundungan unsur tiga itu mempunyai kecenderungan yang kuat yang tapi 90% yang kuat kecenderungan ini ku datang materi. Contoh bagaimana orang betul walaupun manfaatnya mboten patek kata tapi karena cinta walaupun diburu mawon sampai rego sampai rego 60 juta dituku padahal mboten manfaatnya padahal napa niku gelombang cinta manfaatnya napa tapi wong ketondong ngrit kok ngoten nah. Masya Allah pun memang cinta itu ajaib. Bagaimana dahsyatnya kalau fitrah itu sudah sampah-sampah sudah diungkap, dibersihkan, asli muncul sifat manusianya. Masya Allah dahsyat. Kalau jadi organisasi yang hebat dan bersifat positif. Kalau misalnya orang kaya mau ditentukan nemen niku ketutup fitrah niku ketutup sampah materi. Sampah materi. Napa ingkang kula sampaikan ku mangke panjenengan analisa piyambak wonten ing daleme piyambak. Alhamdulillah saya berusaha menurut kemampuan saya sebagai pimpinan tarekat menurut kemampuan masih jauh. Warga tarekat ketika saya ajak kembali kepada fitrah. Kalau sudah kembali pertolongan Allah. Tadi kan ada disebutkan dalam yang dibaca dalam takbir wa nasara abda wa hazamal ahzab wa nasara abda wa nasara pertolongan Allah abdahu kepada hambanya. Kalau sudah pertolongan datang wahazamal ahzab wahazama lugur runtuh perantakan ahzabu golongan-golongan yang jahat. Ahzab itu golongan-golongan firqah partai-partai niku ahzab. Kalau enten namanya surat ahzab wa nasara abdah datanglah pertolongan kepada hambanya wahazamal ahzab lukur runtuhlah bangunan kejahatan
kejahatan yang dibangun apa oleh perorangan, apa oleh kelompok, apa oleh partai. Tapi harus melalui dhisik zakat fitrah. Niku rahasia besar. Cuma selama ini ya yang banyak itu ritualnya saja, tapi isinya tidak terungkap. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada Allah, kepada sama manusia, kepada penyutur zakat, kepada penerima zakat. Dina pokok cek gelem nrimo. Dan petugas-petugas, alhamdulillah, saya sebagai pimpinan terharu atas semangatnya warga Sidigan dalam melaksanakan ibadah zakat fitrah. Niki memang menang, walaupun sampai besok subuh, sampai yang jauh-jauh menjelang, yang dekat dihampiri, yang jauh terjelang, yang becek diliwati. Untung niki boten hujan, upama hujan lebih untung lagi. Hujan ya untung, gak hujan ya untung. Hayya alal falah. Saya terima kasih. Jadi kita ini menyampaikan haknya orang fakir. Bukan kita itu memberikan zakat, menyampaikan zakat. Sebab dalam diri kita itu ada hak yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sampaikan zakat kepada yang berhak menerima dengan sopan santun dan mohon maaf kepada yang menerima. Haknya sudah disampaikan tanpa diundang, diparani, dan mohon maaf. Itulah hebat. Jangan seperti laga tak kei dan kita senantiasa dalam lindungan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa adimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.